Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul lagi bertemu untuk membahas terkait materi matematika kelas 10 semester 1 yaitu operasi bilangan real. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiklah kita merenungkan, berdoa dulu supaya nanti proses belajar mengajarnya dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita membahas apa sih adik-adik? Kita hari ini mau membahas terkait operasi bilangan real. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih operasi bilangan real itu apa? Kalau belum, yuk kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Bilangan real itu sendiri sering sekali keterkaitan dengan dunia kita sehari-hari. Apa aja sih? Adik-adik pernah lihat penggaris panjang? Penggaris itu kan ada bilangannya. Lah, bilangannya itu adalah termasuk ke dalam bilangan real. Kalau pengertian bilangan real itu apa sih? Yuk kita lihat. Pengertian bilangan real adalah adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah angka berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0 sampai 9. Ahli matematika mendefinisikan notasi bilangan real sebagai simbol R. Seperti yang udah dilihat di slide, bahwa ada simbol R itu adalah notasi dari bilangan real. Jadi buat adik-adik, kalau nanti di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari melihat ada bilangan angka 0 sampai 9 atau pecahan atau berapapun itu adalah termasuk ke bilangan real. Contoh bilangan realnya di sini ada minus 2, minus 1, 0, 1, 2, atau 2/3, atau nilai pi ada 76% atau sin 60 derajat. Jadi, di kehidupan nyata banyak banget kan yang bisa kita temui terkait bilangan real ini. Selanjutnya, ada nih macam-macam bilangan real. Jadi, kalau kita tadi belajar terkait apa sih pengertian bilangan real, dan kita udah tahu nih, bilangan real adalah bilangan yang sangat dekat dengan kita. Kita sering menemuinya di mana-mana. Kita ingin melakukan perhitungan, kita ingin mengukur, atau apapun itu, kita paling pasti lihat bilangan real. Nah, bilangan real ini punya dua macam. Yang pertama ada bilangan rasional, dan yang kedua ada bilangan irasional. Sebenarnya apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional itu? 1. Terkait bilangan rasional. Coba adik-adik yang tahu nggak? Coba bisa bantu saya untuk menjelaskan nih. Kalau nanti lihat video ini, adik-adik bisa nih menjelaskan apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional itu. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi nanti A dan B-nya itu terserah asal dia bilangan bulat, tapi nggak boleh dari 0 agar dapat didefinisikan. Gitu. Contohnya apa aja sih, Bu? Contoh dari bilangan rasional itu ada minus 1, 25, 0, 23, 1, 25, ataupun masih banyak sekali angka. Jadi, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat didefinisikan. Jadi, itu kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada bilangan irasional. Adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya itu ada pi. Pi itu adalah ketetapan yang bernilai 3,14159, dan seterusnya. Jadi itu adalah bilangan irasional. Selanjutnya, operasi bilangan real. Nah, kita masuk ke subtema, subpokoknya tema ini, yaitu operasi bilangan real. Ada sistem penjumlahan seperti operasi bilangan lainnya. Ada sistem penjumlahan, sistem pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pengurangan. Betul sekali. Sistem penjumlahan dan pengurangan itu memiliki beberapa sifat.
Begitupun juga yang perkalian dan pembagian juga. Mereka dibagi menjadi beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Nilai dari sifat penjumlahan dan pengurangan dulu. A tambah B sama dengan bilangan real. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa bilangan real itu adalah bilangan mulai dari 0, minus 1, dan seterusnya. Ada juga sifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Selanjutnya ada sifat komutatif, atau itu nanti bentuknya A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya ada sifat identitas. Itu nanti bentuknya A tambah 0 sama dengan A. Selanjutnya ada inverse. Itu nanti bentuknya A tambah min A sama dengan 0. Yang terakhir ada sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Itu tadi kalau untuk sifat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita beralih ke sifat perkalian dan pembagian. Sama untuk sifatnya dengan sifat penjumlahan dan pengurangan, hanya bentuknya saja yang nanti berbeda. Untuk sifat pertama yaitu tertutup. A kali B sama dengan bilangan real. Untuk sifat asosiatif, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Selanjutnya ada sifat komutatif atau bentuknya dalam bentuk A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya adalah sifat identitas. A kali 1 sama dengan A. Selanjutnya ada inverse atau A kali 1 per A sama dengan 1, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ingat, ini adalah tadi termasuk ke dalam bilangan rasional karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir adalah sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, tibalah kita ke latihan. Ada contoh soal dan juga ada latihan soal. Contoh soal ini saya ambil dari beberapa yang sudah kita kerjakan, sudah kita diskusikan di awal. Contoh soal nomor 1, 63 dibagi dengan min 9 sama dengan, pasti adik-adik udah pada tahu semua kan, berapa sih hasil dari 63 dibagi min 9? Hasilnya minus 7. Contoh soal nomor 2, tentukan jenis kelompok dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Jawabannya itu bilangan prima. Nomor 3, jadikan bentuk desimal ke bentuk persen. Kalau tadi kita sudah belum pelajari terkait apa sih pengertian dari bentuk bilangan rasional, bilangan real itu sendiri. Karena bilangan real itu sendiri bisa berbentuk desimal, bisa berbentuk persentase, bisa berbentuk pecahan. Jadi ini termasuk ke dalam contoh soal operasi bilangan real. 0,3 untuk dijadikan ke persen itu harus dikalikan dengan 100%. 0,3 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, ada nih latihan soal buat adik-adik kerjakan di rumah. Jadi, nanti kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya. Bener nggak sih jawaban adik-adik? Tepat nggak sih? Kalau misalnya ada yang salah, apa yang salah? Latihan soalnya, sebuah koperasi sekolah membeli 5 lusin buku seharga Rp150.000. Jika harga jual buku Rp2.800.000, maka persentase keuntungan yang diperoleh koperasi tersebut adalah, kita cari persentase. Kalau tadi kita sudah merubah desimal ke dalam persentase, sekarang kita cari persentasenya. Gitu. Dan begitupun soal nomor 2. Jadi, adik-adik nanti akan mengerjakan latihan soal ini dan akan dilihat benar nggak sih jawaban adik-adik. Nanti bisa dikumpulkan di link yang akan saya cantumkan. Nah, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Gimana? Seru nggak sih belajar tentang operasi bilangan real? Namanya juga real atau nyata. Jadi bilangan-bilangannya juga ada bilangan-bilangan nyata yang bisa kita temui di banyak hal, banyak bidang. Itu pasti kita menemukan adanya bilangan real. Jadi pelajaran hari ini harus sangat sekali dipahami oleh adik-adik semua karena memang sangat berdekatan dengan kita. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, baiknya
kita berdoa agar ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi berkah dan berguna untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman adik-adik sendiri. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dadah, semoga salam sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Nantikan video pembelajaran lainnya. Dan juga jangan lupa, walaupun daring, kalian harus tetap semangat ya adik-adik, karena nanti kita akan terus nih. Karena belajar itu nggak pernah kenal waktu. Walaupun daring, kita harus tetap belajar, dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, apabila ada salah katanya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.